Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Hakrijati, NIM 26250006. Pada video ini saya akan menjelaskan dari ujian kalkulus, ujian akhir semester semester 1 kalkulus. Langsung saja isi videonya. Nomor 1, ada soal kadar mineral nikel dalam persen dalam suatu zona endapan dinyatakan oleh fungsi, yaitu fungsinya Kx sama dengan 0,02 x kuadrat plus 0,4 x tambah 1 dengan jarak adalah jarak horizontal dari titik referensi atau meter. Jelaskan jenis fungsi tersebut dan karakteristik grafiknya. Yang B, tentukan kadar nikel pada jarak 10 meter dan 20 meter. Dan C, gambarkan grafik fungsi Kx menggunakan Microsoft Excel untuk rentang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 30. Yang D, interpretasikan hasil grafik terhadap distribusi kadar biji. Langsung saja dari jawabannya. Yang A, jawabannya itu dari fungsi di atas terdapat x kuadrat, maka jenis fungsi kuadrat dan memiliki karakteristik biasanya itu grafiknya berbentuk parabola. Oke, lanjut ke yang B. Di B kita diminta untuk menentukan jarak 10 meter dan 20 meter. Yang pertama yang 10 meter, yang 10 ini dimasukin ke X, atau X sama dengan 10 dimasukin, dihitung, diinput ke dalam X semuanya. Lalu jika sudah diolah, yaitu yang pertama dikuadratkan dari 100 kali 0,02 jadi 2, terus 0,4 dikali 10 jadi 4, dan tambah 1 yang hasilnya 7. Karena ini kadar berarti dimintanya persen. Berdasarkan hasil perhitungan, kadar nikel yang berjarak 10 meter memiliki kadar 7%. Oke, lanjut yang kedua, yang diminta jarak 20 meter. Atau sama saja seperti tadi, 20 itu adalah X, atau X sama dengan 20. Dimasukkan K buka kurung 20 tutup kurung sama dengan 0,02 di buka kurung 20 tutup kurung pangkat 2 tambah 0,4 kali 20 tambah 1. Seperti biasa, 20 ini dikuadratkan dulu, baru dikali 0,02 yang hasilnya 8. Terus 0,4 kali 20 dan hasilnya 8 juga. Tambah 1, turunin. Langsung saja ke hasilnya. Hasilnya yaitu 17%. Berdasarkan hasil perhitungan, kadar nikel yang berjarak 20 meter memiliki kadar 17%. Nah, berikut adalah grafik dari Microsoft Excel yang memiliki 0 kurang dari sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 30. Jarak X dalam meter versus kadar nikel Kx dalam persen. Yang dimana grafiknya itu naik ke atas. Lanjut, yang D. Terdapat hubungan positif antara jarak dan kadar nikel. Semakin jarak kita bergerak, semakin jauh kita bergerak dari titik awal atau titik referensi, X sama dengan 0. Kadar nikel dalam endapan semakin tinggi atau high grade. Nomor 2. Laju aliran slurry pada proses pengolahan mineral dinyatakan oleh, ini fungsinya Q buka kurung T tutup kurung sama dengan 50 T per T tambah 20 dengan Q-T dalam ton per jam dan T waktu operasi jam. Yang A, hitung lim T mendekati menuju 0 Q-T dan jelaskan maknanya. Yang B, hitung lim T menuju tak hingga Q-T. Jelaskan implikasi nilai limit terhadap kapasitas maksimum instalasi pengolahan. Dan berikut adalah jawabannya.
Hitung limit T menuju 0 QT. Langsung saja input T sama dengan 0. Ini bersama di fungsinya, dan ini di bawah ini adalah setelah diinput 50 buka kurung 0 tutup kurung per 0 tambah 2 sama dengan 0 per 2 sama dengan 0. Maknanya adalah limit 0 ini menunjukkan bahwa pada saat awal operasi dimulai T sama dengan 0. Artinya belum ada aliran seluri yang mengalir, yang berarti laju alirannya 0 ton per jam. Yang B, kita diminta hitung T menuju tak hingga QT. Bagilah dengan pangkat tertinggi pada variabel T. Lim menuju tak hingga 50 T per T plus 2. Ini caranya dibagi dengan pangkat tertinggi pada variabel. Langsung saja 50 T per T, dan di bawahnya T per T tambah 2 per T. Di sini tertulis yang pangkatnya tidak setara maka akan bernilai 0. Sebaliknya, jika pangkatnya setara maka hasilnya tidak sama dengan 0. Di sini atau biasanya tak hingga ini dimasukin. Jika dia setara maka pasti tidak 0, dan jika tidak dia akan 0 pasti. 50 T per T, T coret hasil 50. Di sini T bagi T hasilnya 1 plus 0, jadi hasilnya di sini 50. Yang C ini menunjukkan bahwa seiring perjalanan waktu operasi yang sangat lama, menunjukkan aliran akan stabil mendekati angka maksimum 50 ton per jam. Oke, lanjut nomor 3. Pada proses pelindian biji nikel laterite, kadar nikel dalam larutan dinyatakan C bukan kurung T tutup kurung sama dengan 1,8 dikurangi 0,4 T dikurangi 0,002 T kuadrat. Pertanyaannya, tentukan fungsi laju perubahan kadar nikel terhadap waktu. Yang kedua atau B, tentukan waktu ketika penurunan kadar nikel paling cepat. Dan C, gambarkan grafik CT dan C aksen T menggunakan Excel. Yang D, jelaskan kaitan hasil analisis dengan efisiensi proses pelindian. Jawabannya, tentukan laju perubahan itu berarti kita akan menurunkan persamaan berikut, yaitu biasanya dilakukan dengan cara turunan fungsi ya. CT sama dengan 1,8 kurangi 0,04 T dikurangi 0,002 T kuadrat. Formula turunan fungsi ialah C aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Jika suatu koefisien tidak memiliki variabel, maka sama dengan 0. Oke. CT sama dengan 1,8 min 0,04 T dikurangi 0,002 T kuadrat. Karena ini turunan, jadi aksen setelahnya. C aksen T sama dengan min 0,04 dikurangi di sini T-nya itu kan karena dikurangi 1, jadi T-nya atau hasilnya ujung-ujungnya T pangkat 0, yaitu sama dengan 1, jadi T-nya nggak usah ditulis atau hilang. Terus dikurangi 2 0,02 T. Buka kurung 2 tutup kurung atau dikali 0,02 T. Ini 2 dari mana? 2 itu dari T pangkat 2. Nah, 2-nya itu dikali sama depan. Jadilah 2. T-nya 2 dikurang 1. Pangkatnya dikali 1. Jadi tertulis T. Beda sama T yang 4 tadi. Kalau yang 4 tadi kan pangkatnya 0 habis, jadi nggak usah ditulis. Nah, next. C aksen T sama dengan min 0,04 dikurangi 0,04 T. Kok jadi 4? Karena 2 dikali 0,02. Oke. Selesai di sini. Lanjut ke B. Misal, waktu yang dibutuhkan untuk penurunan kadar nikel ialah 2 menit atau 60 kali 2
sama dengan 120 detik. Masukkan ke variabel T atau C sama dengan 120. Ini menggunakan yang sudah diturunkan nih. Langsung saja C aksen T sama dengan min 0,04 dikurangi 0,04 T. 120 ini masukin ke T. Jadi min 0,04 dikurangi min 0,004 dikali 120. C aksen berkurang 120 itu kurang sama dengan min 0,04 dikurangi 0,48. 0,48 dari mana? Dari 0,04 dikali 120. Hasilnya 0,48. C aksen berkurang 120 tutup kurung sama dengan hasilnya itu min 0,52. Min 0,52. Bagaimana jika ditambah lagi waktunya menjadi 5 menit atau 60 kali 5 sama dengan 300 detik. Oke. C aksen buka kurung T tutup kurung sama dengan min 0,04 dikurangi 0,004 T. Dimasukkan 300-nya ke dalam T sama dengan min 0,04 dikurangi 0,04 kali 300. Hasilnya min 0,04 dikurangi 1,2 dikurangi min 0,04 dikurangi 1,2. Jadi hasilnya min 1,24. Min 1,24. Di sini tertulis, artinya semakin lama waktunya, semakin cepat pula penurunan kadar nikelnya. Nah, gambar grafik CT dan C aksen T. Waktu yang biru, kadar nikel yang merah, laju perubahan yang kuning. Di sini tertulis, semakin lama waktunya, semakin menurun kadar nikelnya. Lanjut yang D, untuk efisiensi kita harus mempercepat prosesnya karena semakin dengan angka 0, semakin dekat dengan angka 0, maka hasilnya akan semakin optimal dan penurunan kadar nikel dapat diminimalisir. Nomor 4, produksi konsentrat timah dinyatakan oleh persamaan Px sama dengan min 2x kuadrat tambah 40x tambah 100. Dengan X adalah kecepatan putar alat dengan satuan RPM. Yang A, tentukan kecepatan putar optimum. Soal B, hitung produksi maksimum. Yang C, visualisasikan grafik fungsi PX menggunakan Excel. Yang D, jelaskan manfaat optimasi ini dalam operasi pengolahan timah. Jawabannya, yang A, tentukan kecepatan putar optimum. Pada persoalan ini, kita akan menggunakan turunan fungsi sebagai solusi penyelesaian masalah. Formula turunan fungsi ialah sama seperti tadi, C aksen sama dengan N kali X pangkat N min 1. Jika suatu koefisien tidak memiliki variabel, maka sama dengan 0. Px sama dengan min 2x pangkat 2 plus 40x plus 100. Diturunkan, P aksen X sama dengan min 4x tambah 40. Buat P aksen X sama dengan 0. Jadi, min 4x plus 40 sama dengan 0. Agar tidak negatif, kita kali kedua ruas dengan min 1. Min 4x kali min 1 sama dengan min 40 dikali min 1. Kenapa dua-duanya? Karena agar tidak merubah hasil. Oke, lanjut. X sama dengan 40 X sama dengan 40 dibagi 4. Yang hasilnya 10 RPM. Yang B, hitung produksi maksimum dengan X sama dengan 10 atau di bawahnya lanjut saja dimasukkan X sama dengan 10 itu jadi P
buka kurung 10 tutup kurung sama dengan min 2 kali 10 pangkat 2 tambah 40 kali 10 tambah 100. Di sini 10 dihitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 hasilnya 100. 40 kali 10 yaitu 400 tambah 100. Min 2 dikali 100 tambah 400 tambah 100. Hasilnya P 10 sama dengan 300 unit. Grafik fungsinya pada produksi PX versus kecepatan X yaitu melonjak naik. Lanjut D, menjalankan alat pada 10 RP memberikan hasil yang cukup banyak dan tidak boros energi. Oke, next nomor 5, distribusi kadar nikel dalam lapisan biji setebal 20 meter dinyatakan Kx sama dengan 0,5x tambah 1. Lanjut anak soal. A, hitung total kandungan nikel menggunakan integral tentu. Yang B, tentukan kadar rata-rata biji. Yang C, jelaskan peran integral dalam estimasi cadangan mineral. Lanjut ke jawaban. Jawabannya yang A, hitung total kandungan nikel menggunakan integral tentu. Langsung masukkan batasnya yaitu 20, tadi yang lapisan 20 meter. Batasnya 0 batasnya 20 dengan 0,5x tambah 1 dx. Tentukan arti turunan dari 0,5x tambah 1. Langsung saja masukin 20 integral 0 batasnya 20 0,5x tambah 1 dx sama dengan 0,5 per 2. 2 dari mana? 2 itu dari x. Kok bisa? Karena x itu kan pangkatnya 1. Karena di integral itu kan anti turunan. Jadi pangkatnya di jumlah. Yang jadi pangkatnya 1. Jadi 1 tambah 1 jangan 2. Maka itulah hasilnya 2. Sama juga x yang sebelahnya per ini. Di sini. Ini karena dijumlahkan pangkatnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadilah x kuadrat. Tambah 1. 1 ini jadi 1. Jadi x sama dengan 0,25x pangkat 2 tambah x. 0,5 dibagi 2 hasilnya 0,25. Berikut integralnya kita ubah jadi batas seperti ini. Lanjut, masukkan x sama dengan 20 dan x sama dengan 0. Jadi 0,25x sama 2 tambah x. Ini dibagi jadi 2, 20 dan 0. 20 untuk bagian sendiri, 0 dan bagian ini juga. Yang intinya nanti dikurang. Berikutnya lebih jelasnya di bawah ini 0,25 kali 20 pangkat 2 tambah 20 dikurangi 0,25 kali 0 pangkat 2 tambah 0. Lihat, intinya di sini akan dikurang. Di bawahnya 0,25 kali 400 yaitu dari 20 pangkat 2 hasilnya 400 tambah 20 dikurangi 0. Kenapa sini 0? Karena dari awal di sini adalah perkaliannya 0, di sini juga 0. Maka tidak akan ada hasil lebih dari 0. Yaitu hasil tetap 0. Dan dihitunglah 0,25 kali 400 tambah 20 hasilnya 120 dari total kandungan nikel. Di sini diminta kadar rata-rata biji yang B. Langsung saja 1 per B min A. Batasnya B Kx dx. Langsung saja 120 yang tadi per batasnya di 20 dikurangi 0 sama dengan 120 per 20 sama dengan 6. Selesai. Jadi rata-rata nikel adalah 6 lapis. Yang C, peran integral adalah ketika kadar mineral di alam tidak pernah konstan atau tidak pernah sama. Ia berubah-ubah di setiap titik kedalaman atau lokasi. Integral ini memungkinkan kita menjumlahkan perubahan kecil tersebut menjadi satu angka total cadangan yang akurat. Sekian. Next, nomor 6.
Laju konsumsi energi pada proses roasting biji timah. Persamaannya sebagai berikut. ET sama dengan 120 plus 5T dengan satuan kilowatt hours atau kilowatt per jam. Dan ada soalnya yaitu A. Hitung total energi selama 8 jam operasi. Yang B. Gambarkan grafik ET menggunakan Excel. Yang C. Interpretasikan hubungan energi dan biaya operasional. Lanjut, selesai soalnya. Di bawahnya ini ada jawabannya. Hitung total energi selama 8 jam operasi menggunakan integral tentu. Oke, ini integralnya. Batasnya 8, dimulai dari 0. 120 plus 5T itu persamaan tadi, dt. Lanjut, tentukan anti turunannya. Sama seperti tadi, dengan di awalan 0 dengan batas 8, 120 tambah 5T dt sama dengan 120T plus 5 per 2 T kuadrat. Di sini angka yang tadinya tidak ada variabel, jadi ada variabelnya yaitu T. Dan di sini sama seperti tadi, T-nya pangkat 1 tambah pangkat 1 itu tambah 1 lagi, jadi 2. Di sini khusus pangkatnya saja, variabelnya nggak usah ikut yang bawahnya ini. Dan sampingnya yaitu T yang tadi pangkat 1 jadi pangkat 2 karena jumlah T pangkat 1 tambah 1. Dan di sini hasilnya 120T plus 2,5 T kuadrat. Jadi 5,5 per 2 ini dibagi jadi hasil 2,5. Dan diubah lagi, integralnya diubah menjadi seperti ini. Dan nanti ujung-ujungnya bakal 8 sama persamaan ini dan 0 sama persamaan ini juga. Nanti dikurang. Input T sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Input T sama dengan 8 dan T sama dengan 0. 120 kali 8 tambah 2,5 kali 8 pangkat 2 dikurangi 120 kali 0 dikurangi 2,5 kali 0 pangkat 2. Di sini 120 kali 8 hasilnya 160 dan 2,5 kali 8 pangkat 2. Hitung dulu yang di dalam kurung. 8 pangkat 2 itu 64 dikali 2,5 hasilnya 160. Dan di sini tetap 0. Karena yang dikali 0, yang di sini juga dipangkatin tetap 0. Lanjut. Setelah input batas integral, langsung saja hitung atau dikalikan. 960 tambah 160. Sorry, di sini tidak ada berkalian, langsung saja. Hasilnya 1120 kWh. Jadi, total energi yang digunakan ialah 1120 kWh. Dan pada grafik ET, di sini ada ET-nya, di sini ada waktunya. Hasil roket ke atas. Hubungannya ialah yang C ini. Nama soal C, hubungannya ialah jika energi yang dikonsumsi per jam, maka biaya operasional akan terus meningkat seiring bertambahnya durasi proses. Ini sesuai dengan grafik dari 0 waktu 0 sampai 8 ini dia terus naik. Total biaya dihitung dengan mengalihkan total energi 120 kW dengan tarif listrik per kWh. Ini dihitung, proses ini akan dihitung untuk menentukan biayanya. Lanjut nomor 7. Volume biji nikel yang ditambahkan dinyatakan Vt sama dengan 50 T kuadrat. Yang A, tentukan laju penambangan biji. Yang B, hitung total volume biji selama 10 hari. Yang C, buat grafik Vt dan laju penambangan dengan Excel. Yang D, susun ringkasan laporan singkat maksimal 1 halaman. Bisa minimalnya. Tidak minimal, ya lanjut berisi analisis matematis dan implikasi teknis. Jawab.
Yang A, menghitung laju penambahan biji dengan cara turunan. Vt sama dengan 50T kuadrat. Lanjut dengan turunan. V aksen T sama dengan 2 kali 50T pangkatnya dikurang 1 yuk. Jadi 2 dikurang 1 sama dengan T saja, satunya nggak usah ditulis, yaitu 2 kali 50 jadi 100T. Jadi V aksen T sama dengan 100T. Lanjut yang B, menghitung total volume biji selama 10 hari. Input T sama dengan 10 pada fungsi berikut. Vt sama dengan 50T kuadrat. V10 sama dengan 50 kali 10 pangkat 2. Ingat, yang dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. 10 pangkat 2, 100, 50 kali 100, 5000 meter kubik. Nah, di sini ada grafiknya dari total volume biji. Sebelumnya, total volume biji selama 10 hari ialah 5000 meter kubik. Dan C diminta buat grafik Vt dan laju penambahan. Dari laju penambahan ini, volume yang makin meningkat, laju penambangannya akan semakin meningkat juga. Oke. Next, laporan singkat. Berdasarkan data operasional, fungsi volume biji nikel yang ditambang mengikuti model kuadratik. Vt sama dengan 50T kuadrat. Dari fungsi ini diturunkan analisis berikut. Pertumbuhan volume dari total produksi terus meningkat seiring waktu. Pada hari ke-10, total produksi mencapai 5000 unit. Dinamika laju produksi 100T adalah fungsi linear. Ini berarti kecepatan produksi tidak konstan, melainkan selalu bertambah setiap harinya. Setiap tambahan 1 hari, laju produksi meningkat sebesar 100 unit per hari. Implikasi teknisnya apa? Peningkatan laju produksi yang linear memiliki implikasi teknis yang signifikan bagi manajemen operasional tambang. Oke, sekian dari saya. Saya Aldo Satriajati dengan NIM 2625006 mengakhiri video. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa.